Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatul amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair wa ajlih li mauta rohata li min kulli syarrin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Jatilahi Robi yang Maha Gopur, yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa bersua kembali di live FB UB Channel. Ya alhamdulillah, ini tanda bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bersama-sama thalabul ilmi dalam kajian doa-doa. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia untuk tujuan kebahagiaan kehidupan kelak yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah bergabung. Kang Yana nih ya, Kang Petriana, terima kasih. Wilujeng bergabung Kang Yananya. Ikhwan billah rahimakumullah. Mudah-mudahan doa ini bisa kita sampaikan sampai akhir, dikarenakan panjang ini doanya dan mudah-mudahan agak panjang. Kalaupun tidak sampai, tiba kita bagi dua bagian. Hadirin ikhwan billah rahimakumullah. Dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini allati huwa ismatul amri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya Allah, perbaikilah agamaku allati huwa ismatul amri, yang agama tersebut sebagai benteng dalam berbagai urusan. Permohonan yang kedua yaitu wa aslih li dunyaya allati biha ma'asi. Yang keduanya memohon untuk diperbaiki duniaku allati biha ma'asi, dikarenakan dunia ini adalah tempat kehidupanku. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati,
Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki akhirat kita. Allati biha ma'adi, dikarenakan akhirat itu adalah tempat kembali kita. Kemudian yang keempatnya, waj'alil hayata ziyadatali bi kulli khairin. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kehidupan kita selalu menuju ke arah yang lebih baik. Dan juga yang terakhir kita memohon, waj'alil mauta rohatali min kulli syarrin. Jadi kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kematian kita itu adalah sebagai istirahat dari berbagai perbuatan jahat. Ikhwan billah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba, terima kasih juga Akhwat Yanti Susanti ini. Terima kasih dulu yang bergabung di live UPI channel, di FB UPI channel. Terima kasih. Kita bersama-sama membahas terkait doa-doa yang alhamdulillah sudah beberapa doa, dan pada saat ini kita membahas berbagai permohonan perbaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah rahimakumullah. Yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mohon diperbaiki. Ya Allah, perbaikilah agamaku, alati huwa ismatul amri, yang agama tersebut adalah sebagai benteng berbagai urusan. Artinya bahwa segala aktivitas kita, segala tingkah dan laku kita, naon wae nu dipidamel ku urang sadayana, hartosna agama yang harus menjadi benteng kita. Mengapa agama yang harus menjadi benteng kita? Karena tidak akan menjadi sebuah kebaikan berbagai urusan yang kita lakukan, berbagai urusan yang kita perbuat, berbagai urusan yang kita rencanakan, kalau tidak ada benteng agama. Artinya bahwa di dalam agama itu tercantum syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jika urusan tersebut ingin menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dasari urusan tersebut dengan syariat, yaitu Al-Quran dengan As-Sunnah. Maka urusan yang kita lakukan akan menjadi sebuah kebaikan. Dan mudah-mudahan jika berbagai urusan tersebut bentengnya agama, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tapi kelak di akhirat. Bisa saja urusan kita tidak beres, bisa saja urusan kita tidak berhasil, tetapi tetap kalau menjadi bentengnya agama akan menjadi kebaikan di akhirat kelak. Tidak sedikit orang berprasangka, berprinsip, berpendapat bahwa suatu urusan itu akan beres dengan akalnya. Suatu urusan itu akan beres dengan ilmunya. Suatu urusan akan beres dengan sendirinya. Betul, bisa saja urusan-urusan tersebut beres, tapi hanya beres di dunia saja.
Kalau tidak dibentengi dengan agama, maka kebaikan itu tidak akan pernah bisa bersambung kelak di akhirat. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua dalam berbagai urusan yang akan kita lakukan. Dengan dibentengi agama, maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Awal mulai dengan doa. Di akhir pun itu dimulai dengan doa juga. Diakhiri dengan doa. Jangankan urusan-urusan yang terbesar, urusan-urusan yang besar, urusan yang kecil saja, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Bagaimana yang kita anggap saja masuk ke tempat yang kotor, tetap Rasulullah SAW mengatur. Contohnya kita masuk WC, mulai dengan kaki kiri. Ketika WC teka diperhatikan sampean kenca. Bari ngadoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu mau masuk WC saja. Kemudian keluarnya kupronaka. Maka urusan-urusan jika dikelilingi dengan benteng agama, maka urusan tersebut insya Allah akan Allah bereskan. Urusan tersebut tidak akan menjadi kejelekan. Urusan tersebut tidak akan pernah keluar dan menjadi sebuah kezaliman, sebuah perbuatan dosa. Tapi urusan tersebut akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah meridhoi jika urusan kita dibentengi dengan agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika pembahasan kajian umum di hari Sabtu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sha an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang berpaling dari Ar-Rahman, yaitu isi dari benteng agama tersebut, yaitu syariat Ar-Rahman atau Al-Quran, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka bakal ditetapkan baginya setan, bahwa maka setan eta lahu baginya qarinun, menjadi teman dekatnya, menjadi sahabatnya, menjadi saudaranya. Otomatis jika urusan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu, karena Allah sudah menetapkan akan ditemani dengan setan, maka urusan-urusannya akan berbuah hal-hal yang sangat jelek, berbuat hal-hal yang sangat merugikan. Bukan merugikan bagi orang lain saja, bukan merugikan bagi dirinya sendiri, tapi bisa saja akan merugikan hal yang banyak. Jadi melalui doa kita, sekecil apapun urusan yang akan kita bereskan, sekecil apapun urusan yang akan kita lakukan, sekecil apapun urusan yang akan kita rencanakan, maka bentengi dengan agama. Artinya, kalau dibentengi dengan agama, jika berhasil, tidak akan pernah menimbulkan sebuah kesombongan, dan juga menjadi sebuah kebaikan pahala di dunia, dan juga disempurnakan kebaikan kelak di akhirat, karena Allah meridhoi berbagai urusan kita dibentengi dengan agama. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki dunia kita, yang dunia ini menjadi tempat kehidupan kita.
Ihwan billah rahimakumullah, memohon kebaikan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan sebuah keinginan dengan doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan urusan dunia kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan untuk menimbulkan kekayaan pribadi, bukan untuk menimbulkan keinginan dilihat oleh orang lain, bukan menjadi sebuah kebanggaan belaka, tetapi justru kita menginginkan kehidupan dunia kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin bisa berbagi, karena ingin bisa membantu orang-orang yang perlu bantuan dan membutuhkan kita. Hadirin akhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun kita diberikan kebaikan berupa harta di dunia kita, walaupun kita diberikan kebaikan dalam kedudukan kita, walaupun kita diberi kebaikan dalam usaha kita, walaupun kita diberikan kesuksesan dalam bisnis kita, tetap bahwa kehidupan kita selaku muslim itu tidak akan pernah bisa secara bebas menggunakannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'minin, dunia itu penjara bagi orang mukmin. Artinya bahwa dunia, kata Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari, dijelaskan ad-dunya sijnul mu'minin, dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin. Artinya kita itu tidak akan pernah bisa bebas melaksanakan aktivitas, menggapai sebuah keinginan, meraih sebuah cita-cita, tetapi ada koridor-koridor hukum yang tidak boleh dilanggar. Salah satu contohnya, ketika kita memiliki harta yang lebih dari orang lain, ketika kita merasa kaya raya, maka kita tidak akan pernah bisa bebas menggunakan harta tersebut. Kita tidak bisa menggunakan harta tersebut sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi tetap ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang tinggi, ingat, dengan jabatan dan kedudukan pun kita itu tidak pernah bisa bebas, karena ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Maka bagaimana caranya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dunia kepada kita? Selalu memperbaiki kehidupan dunia kita. Maka sebagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan, al-mu'minu fid dunya yatajawadu, orang mukmin hidup di dunia itu adalah untuk apa? Yatajawadu, berbekal. Artinya berbagai kehidupan, berbagai apapun yang kita miliki, dengan permohonan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita diperbaiki, jualan kita diperbaiki, jabatan kita diperbaiki. Ingat, sebagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan, al-mu'minu fid dunya yatajawwadu, bahwa orang mukmin hidup di dunianya itu adalah yatajawwadu, untuk berbekal. Maka jadikanlah apapun yang Allah berikan, berbagai perubahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk apapun,
maka jadikanlah itu yatajawadu bekal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain insyaallah ini dasar materi yang insyaallah hari Sabtu kita sampaikan. Karena besok libur ya. Hari Jumat libur. Hari Sabtu kita mulai kajian umum yang materinya insya Allah bab ini. Dan juga alhamdulillah kemarin malam bersama Ustaz Aji, Ustaz Deden Jaja, Ustaz Subhan, Ustaz Agus dan juga yang lainnya kita bisa bersama ya di Al-Furqan. Alhamdulillah selalu dilaitkan oleh Ustaz Aji sebagai komandan mujahid di UPI Channel. Dan insya Allah nanti malam yang ada waktu kita bisa berjumpa di Al-Munawwarah 2. Tetapi di sana waktunya kajiannya adalah ba'da maghrib sampai ba'da isya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan sebagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan ad-dunya al-mu'minu bid-dunya yatajawadu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihah khairun inda rabbik. Ini Allah sampai menjelaskan seperti itu. Harta dan keturunan zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu sholihah khairun inda rabbik. Tetapi kebaikan yang langgeng, kebaikan yang istiqomah, amal soleh yang dawam yang selalu kita laksanakan, khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kang Alif juga terima kasih wilujeng bergabung. Mohon maaf ini jika tidak muncul semua ya di status atau di kolom komentar. Kang Alif juga wilujeng bergabung. Maka yang lainnya kita bergabung di sini di live IBUP channel tiap subuh. Terima kasih. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, dibanding harta dan keturunan yang menjadi sebuah kebanggaan dan perhiasan dalam kehidupan dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, al-baqiyatus sholihah, kesolehan yang langgeng, kebaikan yang langgeng, kebaikan yang dawam, khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu kita semua mafhum bahwa permohonan diperbaiki kehidupan kita itu yaitu tiada lain untuk berbekal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dunia hanya sementara. Sesenang-senangnya kita hidup di dunia, maka ada ilahin, batas waktu yang telah ditentukan. Sebahagiannya kita di dunia ada ilahin, ada batas yang telah ditentukan. Sekuasa-kuasanya orang dunia tetap ada ilahin, batas waktu yang ditentukan. Maka intinya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslih li dunyaya allati biha ma'asi, mohon selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia kita, sebab dunia tempat kehidupan kita. Artinya semakin Allah perbaiki dunia kita, semakin Allah rubah dunia kita ke arah kebaikan, maka kita harus semakin bertambah perbekalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa aslih li akhirati allati biha ma'ati. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diperbaiki urusan akhirat kita. Allati biha ma'ati, yang akhirat tersebut tempat kembali kita. Ikhwan billah,
rahimakumullah. Kenapa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita akhirat kita diperbaiki, selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena akhirat itu adalah tempat kembali yang hakiki. Dunia tempat yang panah, akhirat tempat kembali, rumah kita yang sebenarnya. Karena yang dikhawatirkan ketika kita menganggap bahwa kehidupan dunia kita baik, sering melaksanakan hal-hal yang baik, maka kaitan dengan urusan akhirat ini ada rahasia yang Allah simpan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang kadabta. Orang yang berjuang kemudian mati dalam perjuangan, datang kepada Allah Subhanahu wa taala menyangka bahwa perjuangan ini karena Allah. Bagaimana jawab Allah? Kadabta. Kamu bohong. Kemudian juga ada orang yang datang dengan rajin bersedekah, beramal soleh dengan hartanya. Ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah bilang kadabta, kamu bohong. Kamu bukan karena Allah. Kemudian orang yang membaca Quran, rajin membaca Quran, bahkan baik baca Qurannya, kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan baca Quran karena Allah. Bagaimana kata Allah? Kadabta, kamu bohong. Nah, ini sangat khawatir bagi kita. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diperbaiki akhirat kita. Karena akhirat tempat kembali yang sebenarnya. Maksud kembali bukan hanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas kita akhirnya semua betul akan meninggalkan dunia ini. Tapi harus diingat, kenapa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li akhirati allati fiha mati, karena akhirat itu adalah tempat pertanggungjawaban dari hasil perbuatan kita di dunia ini. Maka jika kita berusaha di dunia ini selalu berbuat kebaikan, baik dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apa saja, maka sempurnakanlah permohonan kita agar kebaikan-kebaikan yang kita dilakukan di dunia selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sehingga Allah tidak menjawab kadabta, tapi Allah akan menyempurnakan kenikmatan dengan yang maha sempurna dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kelak dalam perhitungan Allah, hisab Allah, mizan Allah. Maka kita memohon kepada Allah juga diperbaiki kehidupan kita di akhirat kelak. Kemudian hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memohon untuk dijadikan kehidupan kita ziyadatan, selalu bertambah. Kepada arah apa? Bi khair, kebaikan. Jadi kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai aktivitas yang kita lakukan, berbagai hal yang kita perbuat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan dalam sebuah keterangan ada yang menyatakan bahwa ini adalah kata-kata mutiara, tetapi bagus bagi kita. Bagaimana kalimat tersebut? Man kana
khairun min amsihi bahwa robihun. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain memohon agar kehidupan kita itu selalu bertambah menuju ke arah kebaikan. Karena apa? Robihun akan beruntung. Man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bahwa robihun, maka dia robihun beruntung. Jadi setiap hari bertambah kebaikan, dan kebaikan. Bertahap kita merubah diri menuju arah kebaikan agar Allah berikan keberuntungan kepada kita. Tetapi bagaimana sebaliknya? Wa man kana yaumu bisla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa hari ini sama saja dengan hari kemarin, tidak menuju arah kebaikan, bahwa maghbunun, maka dia maghbunun tertipu. Apalagi jika seorang tersebut man kana yaumu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, bahwa mal'unun, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kehidupan ini bikulli khair, menuju berbagai kebaikan, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita berusaha bertahap sedikit demi sedikit terus menuju kepada ke arah kebaikan. Mudah-mudahan pada akhirnya kita menjadi ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi Allah Subhanahu wa taala min ya rabbal alamin. Kemudian hati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon dijadikan maut kita, yaitu tiada lain rohadali min syarrin, tempat peristirahatan kita, berhentinya kita untuk apa? Min kulli syarrin, dari berbagai kejahatan, dari berbagai kejelekan. Jadi kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan kematian kita kelak rohadali min syarrin min kulli syarrin, tempat peristirahatan dari berbagai kejelekan atau kejahatan. Bukan hanya sebatas kita meninggal, tapi diberhentikannya kita dari berbagai kejahatan. Dan mudah-mudahan hal-hal yang jelek yang kita lakukan itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 5 permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bukan hanya sebatas keinginan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dibuktikan. Yang pertama, buktikanlah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperbaiki kehidupan agama kita. Yakin bahwa agama kita itu benteng dalam berbagai urusan, sehingga akan menjadi sebuah kebaikan di dunia dan pahala yang sangat besar tatkala kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, kita harus terus berusaha memahami agama kita. Dengan cara apa? Maka kata Rasulullah SAW, man salaka bil ilmi yufaqihu fid-din. Barang siapa yang berusaha terus dalam keilmuan, yufaqihu fid-din, akan dipahamkan dalam agama. Artinya, usahakanlah kita berusaha melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Kemana saja, kepada siapa saja. Karena dalam peribahasa dikatakan tidak boleh kita melihat siapa yang menyampaikannya, tapi kita lihat apa yang disampaikannya.
makola wala tangdur makola. Lihatlah apa yang disampaikannya, wala tangdur makola, dan jangan pernah engkau lihat siapa orang yang menyampaikannya. Bagi kita dari siapapun, dari manapun, kita terima, terutama yang baik yang muncul dalam Quran dan Sunnah. Kecuali mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita lihat keluar dari tatanan koridor hukum yang telah Allah tentukan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Jangan pernah berhenti mencari ilmu, karena insya Allah Rasulullah SAW menjanjikan masalah kafir ilmi yupakihu, kita akan dipahamkan dalam agama. Tidak mungkin berbagai urusan kita dibentengi oleh agama sementara kita tidak paham kepada agama tersebut. Yuk kita sama-sama, jangan pernah malas, jangan pernah berhenti selama hayat di kandung badan, selama ruh masih dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jasad kita, jangan pernah berhenti untuk thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aslih li dunyaya allati biha ma'asi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dunia kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, jadikanlah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dunia ini kepada kita semua, maka jadikanlah tambahnya bekal kebaikan kelak untuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbaiki akhirat kita, karena akhirat itu adalah allati biha ma'adi, tempat kembali kita. Maka perbaiki pula amal-amal kita dan kebaikan-kebaikan di dunia, dan juga kita mohon kepada Allah untuk disempurnakan kelak kebaikan itu di akhirat. Artinya jaga keikhlasan kita, karena kebaikan di akhirat diperbaiki, dirubah ke arah kebaikan akhirat, kuncinya adalah lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan dalam diri kita. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijadikan kehidupan kita selalu menuju ke arah yang lebih baik. Walaupun berbagai godaan, tantangan, rintangan yang akan merusak kehidupan kita, yang akan menghancurkan kehidupan kita, istiqomahlah di jalan Allah. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk, pertolongan dan bimbingan kepada kita, sehingga kita akan istiqomah dalam kebaikan tersebut. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan maut kita wahatani, tempat peristirahatan kita, min kulli sarin, dari berbagai kejelekan, kejahatan, kezaliman. Artinya 5 hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kembali kepada diri kita, sehingga kalau kembali kepada diri kita masing-masing, maka diri kita lah yang harus merubah, yang harus menjadikan. Kemudian mintalah perubahan dan kebaikan itu kepada Allah. Insya Allah dengan jalan ikhtiar kita, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Itu saja yang mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah untuk materi hari Sabtu, nanti malam kita bisa bertemu di Al-Munawwarah 2. Insya Allah untuk Jumatnya kita libur, karena Jumat itu kita persiapan untuk Jumat, dan juga malamnya kita di Al-Hidayah. Insya Allah kalaupun yang ada waktu hari Senin malam Selasanya bisa kita berkumpul di Ar-Rajab dalam kajian tarbiyah dan kajian hadis sedikit-sedikit. Kemudian hari Selasanya itu oleh Ustaz Isan di Tahdibul Akhlak. Kemudian hari Rabunya Ba'da Isya kajian kita di Al-Furqan ya. Kemudian hari Kamisnya Ba'da Maghrib itu kajian di Al-Munawwarah 2. Kemudian untuk malam Sabtu kita kaji
kajian di Al-Hidayah ya. Insya Allah orang yang diabadikan oleh Allah nanti kajian di Al-Hidayah. Kemudian Jumatnya insya Allah besok Jumat di Al-Munawwarah 3. Dan juga untuk hari Sabtunya insya Allah di Tahdibul Akhlak yang sering kita sebut basecamp ya. Dan Sabtu pertamanya itu insya Allah kita kajian di Al-Munawwarah 3 Ustaz mulia ya. Kemudian juga untuk hari Ahadnya, Ahad subuh, kita kajian di Al-Munawwarah 2 kembali. Sehingga untuk live di FB UPI channel ini diliburkan karena pindah kajiannya ke Al-Munawwarah 2 setelah subuh. Biasanya dimulai 6:30 sampai 6:30. Kemudian juga untuk malamnya, malam Senin, kita berkumpul di pengajian keluarga Ustadz Rus dan Ustadz Maman, Ustadz Rustian dan Ustadz Maman, yaitu di Gang Bapak Guru. Insya Allah malam nanti, malam Senin sekarang kita mulai di rumah keluarga Ustadz Rus dan Ustadz Maman. Nah itulah ya. Kemudian tidak lupa Selasa ketiga, tapi ini khusus kajian akhwat para ibu semuanya, awat semuanya, yaitu di Al-Munawwarah 1 ini siang ya, jam 13 tiap hari Selasa ketiga. Mudah-mudahan diumumkan ini bukan untuk memperlihatkan atau apapun, tapi untuk tadi itu menambah keilmuan kita, bekal kita bersama-sama. Karena juga saya masih begitu kurang dalam keilmuan, terutama ilmu agama. Mudah-mudahan kita saling bisa memasuki, saling kita memberikan yang terbaik agar kita selalu kehidupan kita baik dan baik, sehingga baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudahkan dipahamkan dalam agama. Itu sebagai motivasi saja supaya kita bisa bersilaturahmi, berkumpul, dan tidak ada maksud apapun, hanya sebatas motivasi, saling memberikan motivasi untuk menuju ke arah kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bimbingan dan ridhonya dalam menjalani berbagai aktivitas, terutama hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kita, penuh dalam keridhaan Allah dalam berbagai aktivitas, dan diberikan rezeki untuk kehidupan kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika tidak bisa kami sebutkan, ada yang tidak bisa disebutkan karena tidak muncul dalam kolom komentar. Tetapi insya Allah mudah-mudahan ini insya Allah menjadi modal kita untuk menuju kebaikan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.